Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah dan salam pada Rasulullah. Pada kesempatan ini saya ingin men-share uh, uh, konten YouTube saya tentang cara efektif menasehati anak. Terutama kita para ayah dan ibu yang selama COVID-19 ini selalu bersama anak-anak kita di rumah. Maka setiap hari kita dituntut untuk selalu berbicara, berkomunikasi dengan anak kita. Cara berkomunikasi yang baik akan mempengaruhi sampai atau tidaknya tujuan komunikasi kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya beri judul isi pembicaraan atau materi konten YouTube saya, cara efektif menasehati anak, yang saya kutip dari buku yang berjudul Cara Efektif Membimbing Anak. Pada kesempatan ini kita mau jelaskan dulu menasehati anak berarti kita memberi saran-saran. Jadi kalau menasehati itu sifatnya saran, tidak memaksa. Saran itu bersifat percobaan-percobaan. Jadi ada pilihan-pilihan oleh anak kita untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pikiran sehat seorang pendidik, seorang orang tua. Kalau di sini pendidik adalah orang tua. Jadi nasihat yang kita berikan kepada anak itu dalam konsep ini adalah saran-saran percobaan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman kita sebagai orang tua, pengalaman dan pikiran yang logis. Oleh sebab itu dalam hal ini tentu kita banyak dipengaruhi oleh pengetahuan kita, pengalaman kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu nasihat yang paling mudah diterima anak adalah apabila nasihat yang disampaikan berada atau merupakan jawaban terhadap permintaan anak. Jadi ayah bunda, nasihat itu harus biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, oleh sebab itu apa yang kita alami sebagai orang tua itu akan berpengaruh terhadap nasihat-nasihat. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan prinsip-prinsip utama dulu sebelum kita masuk teknik dan metodenya. Yang prinsip paling utama yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum menasihati anak adalah meningkatkan pengetahuan dalam hal-hal yang akan dinasihati. Jadi banyak dimensi anak kita yang harus kita ketahui. Kalau di era modern ini banyak dimensi-dimensi kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan apapun dalam kehidupan, dalam bentuk kecerdasan. Dan dari segi aspek kehidupan banyak aspek-aspek yang harus orang tua sebelum menasihati anak harus meningkatkan pengetahuannya. Disinilah pentingnya orang tua dalam menasihati anak perlu belajar banyak membaca penjelasan-penjelasan dan informasi-informasi yang berhubungan dengan topik yang terkait dengan masalah anak kita. Sebagai contoh saja pada kondisi COVID-19 ini, anak kita butuh nasihat tentang pandemi COVID-19. Orang tua tentu harus membaca dari sumber-sumber yang relevan agar bisa kita jelaskan kepada anak kita. Jadi itu prinsip yang pertama, orang tua harus punya ilmu, bahasa kitanya harus memiliki ilmu, karena
tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu berdasarkan info-info yang tidak benar. Kemudian usahakan memberi nasihat secepatnya sesuai perkembangan anak. Biasanya contoh saja umpamanya memberi nasihat anak tentang rokok itu sebaiknya pada umur 10-12 tahun. Jangan pada dia sudah menjadi perokok aktif lalu kita baru banyak menasehati. Jadi dari kecil kita sudah menanamkan kepada anak kita bahaya rokok, dari segi kesehatan, dari segi agama, dari segi ekonomi, dari segi kehidupan kekeluargaan dan sebagainya. Nah, usaha memberi nasihat secepatnya ini maksudnya adalah kita harus belajar tentang psikologi perkembangan anak kita. Kalau menasehati tentang rokok tentu di umur 10-12 tahun. Tapi kalau nasihat tentang perkawinan tentu tidak umur 10-12 tahun, tapi tentu umur-umur di masa-masa remaja. Nah, ini yang perlu dipahami ayah bunda. Kemudian menasehati itu jangan mengkhotbahi anak yang bersifat kadang-kadang menjenuhkan dan membosankan, karena khutbah biasanya hanya memaksa anak untuk memberi satu jalan yang harus dituruti. Kalau aspek-aspek agama, akidah tentu tidak masalah kita sedikit menegaskan, berkhutbah dan sebagainya. Tapi kalau berbicara masalah kehidupan sosial, akhlak, tentu jangan terlalu cepat kita ingin merubah anak. Karena konsep dalam pendidikan itu harus step demi step. Kalau dalam bahasa tarbiyah itu halan fahalan atau syai'an fasai'an, sedikit demi sedikit. Maka ada proses di situ. Jangan terkesan kita harus cepat berubah kalau ingin menasehati anak. Itu yang prinsip yang perlu diketahui oleh orang tua. Contohnya kita menasehati anak agar berbusana muslim dalam agama kita. Itu tidak mesti memaksa anak dari umur sekian tahun masih kecil lalu harus dia pakai jilbab, gimana, enggak mesti begitu. Karena doktrin itu kalau kita berikan lebih awal, biasanya anak itu tidak didasarkan dengan pemahaman yang benar, dia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tapi kalau kita berikan secara bertahap, dengan cara-cara yang baik, maka anak akan membekas dan dia menerima apa yang kita nasihati. Prinsip lain adalah hindari sikap arogan. Orang tua tidak boleh arogan. Sering orang tua merasa, orang tua memang lebih tahu daripada anak, tapi orang tua tidak boleh arogan dalam mendidik anak. Bapak lebih tahu. Kata-kata bapak lebih tahu, bapak lebih hebat, bapak dan sebagainya. Bunda lebih mengerti dan seterusnya. Karena kalimat-kalimat itu mempengaruhi pikiran anak kita untuk berpikir di luar apa yang kita nasihat. Kemudian hindari mencoba hidup kembali menjadi kanak-kanak karena terkesan anak menjalaninya. Ini maksudnya adalah tidak boleh memaksakan apa yang terjadi pada masa kita waktu kanak-kanak. Kita boleh bercerita tentang masa lalu kita, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita, anak-anak kita sekarang. Belajar tidak sama dulu, cara belajar dulu dengan sekarang. Kemudian sebaiknya memberi nasihat yang bersifat sementara atau percobaan sehingga anak bebas menerima atau menolaknya. Jangan kita memberi nasihat yang sifatnya tidak ada pilihan. Anak sepertinya tidak ada pilihan dan dia tidak berpikir. Nah, ini doktrin-doktrin keagamaan boleh, masalah akidah, ibadah tentu boleh. Tapi kalau masalah-masalah
belajar hal-hal yang sifatnya sosial, karakter, pembentukan sikap, perilaku yang masih labil dan berubah-ubah, jangan kita terlalu mendoktrin anak. Kemudian nasihat akan lebih efektif jika anak dan orang tua saling mempercayai dan menghormati. Mari anak kita percaya dan hormati anak-anak kita sesuai fase perkembangannya. Kemudian bersedialah orang tua untuk menghadapi kalau nasihat ayah dan ibu tidak dituruti. Orang tua juga harus siap juga menerima kalau nasihat kita tidak diterima oleh anak. Sabar kita, orang tua harus sabar. Mungkin hari ini nasihat kita tidak diterima, tapi suatu saat dia akan mengerti apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu mental kita jangan menganggap anak durhaka ketika anak kita belum menerima apa yang kita nasihati. Jalani aja nasihat itu. Bukankah dalam agama kita disuruh menyampaikan, menasihati anak itu walaupun anak itu belum menerima. Kemudian umpanlah beberapa pertanyaan dikala anak takut terhadap seseorang. Ini kalau ada anak kita menghadapi masalah dengan orang lain, ajaklah dia berdialog, berbicara dengan baik, dia dibully oleh orang dan sebagainya. Kemudian berhematlah dalam memberi nasihat ayah bunda. Jangan terlalu banyak nasihat, yang banyak itu adalah memberikan contoh teladan. Inilah beberapa tipnya, prinsip dulu. Mungkin ini berupa prinsip saja dulu, nanti metodenya lebih spesifik nanti kita jelaskan di video yang selanjutnya. Ini saya rujuk dari buku yang ditulis oleh salah seorang pakar pendidikan, bagaimana mendidik anak secara efektif. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.